Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Adik Kristen Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget teman-teman yang udah request. Banyak banget ya, ada yang curhat juga. Jadi kita hari ini kita akan membahas beberapa koin. Yang pertama kita akan bahas Polygon ya, dulu namanya Matic. Terus kita juga akan mengulas Alpaca Finance yang mana 7 hari terakhir itu udah naik sampai 471%. Wow, gila ya kenaikannya. Lalu XDC. Ini juga banyak teman-teman yang minta untuk dibahas. Pembahasan akan langsung kita mulai dulu dari Polygon. Ya, hari ini Polygon diperdagangkan di kisaran level 0,23 dolar. Secara movement, Polygon bisa dibilang bergerak tidak terlalu perform. Ya, kalau kita perhatikan dari semingguan terakhir sih udah lumayan naik 26%. Cuma memang kalau kita lihat dari skala yang lebih luas, ini kenaikan yang terjadi itu tidak terlalu signifikan. Ya, tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan altcoin lain yang cenderung lebih perform kayak kemarin ada Cardano, terus Algorand, Hedera itu juga naik lumayan ya. Dan Polygon masih menunggu nih, kayaknya momentum itu bisa saja jika Bitcoin dan juga Ethereum bergerak positif. Ya, sementara ini project-project layer kedua dari Ethereum belum terlalu perform, termasuk Polygon juga gitu. Jadi ya, sabar-sabar aja buat teman-teman yang nunggu. Lalu Polygon ada berita apa aja? Yang pertama adalah peningkatan terkait dengan kecepatan transaksi per second-nya, yang mana sekarang dicoba atau dicoba di-upgrade ya ke level 100.000 transaction per second. Dan ini merupakan sebuah update yang akan dikerjakan ke depannya sehingga diharapkan di akhir tahun 2025 nanti kecepatan yang ditargetkan itu bisa mencapai 5.000 transaksi per second. Jadi ini kayak apa ya? Sebuah roadmap jangka panjang, teman-teman. Jadi ini yang sedang coba digarap. Mereka beri nama Polygon Gigas Roadmap ya. Dimana pada bulan Juli ini diharapkan transaksi per second-nya bisa 1.000 sampai di akhir tahun diharapkan bisa 5.000 ke atas dan juga sampai di 2026 nanti ekspektasi mereka bisa mencapai 100.000 transaksi per second gitu. Tentu saja ini perlu banyak upgrade dan juga peningkatan jaringan. Roadmapnya sudah dibikin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah payment and reward asset juga akan coba untuk di upgrade oleh Polygon, teman-teman. Sekarang ini Polygon masih dipimpin oleh satu-satunya pendiri mereka yang masih bertahan yaitu Sandip ya. Sisanya udah banyak yang memisahkan diri dari Polygon gitu. Jadi dengan adanya satu pimpinan saja diharapkan sih segala infrastruktur yang dibangun itu kayak satu kepala. Jadi mereka pengen apa langsung dikerjakan tanpa banyak kayak apa namanya berbenturan dengan pemimpin yang lain kayak gitu ya. Jadi kita ambil positifnya aja sementara buat Polygon. Kemudian ada juga beberapa perbankan yang sudah bekerja sama sama Polygon. Salah satunya adalah Dutch Bank, lalu DZ Bank, DK Bank. Ini adalah bank-bank terbesar yang ada di Jerman, ya, di mana bank-bank tersebut saat ini sudah cukup ramah dengan proyek-proyek kripto, termasuk di sini adalah Polygon, teman-teman. Diharapkan dengan kerjasama ini, proses tokenisasi bond, surat utang korporasi ya, terutama dari perbankan, itu bisa disupport untuk proses tokenisasinya. Gitu. Ini bisa menjadi sebuah pertanda bagus buat Polygon secara fundamental ke depannya. Itu kemudian dari CEO-nya sendiri, Sandip, itu baru aja meluncurkan product announcement. 5 second finally modernize core infra of Polygon POS atau Proof of Stake. Jadi ini adalah upgrade yang bakalan dikerjakan yaitu Polygon Heimdall Volume 2. Ya, yang mana ini terdiri dari beberapa langkah teman-teman guna tadi juga ya untuk mencapai target mereka yang ini. Selain itu juga ada peningkatan-peningkatan terkait dengan teknisnya seperti apa
penyerapan dari Polygon dari beberapa wallet dan juga DEX juga ya. Gimana jaringan Polygon ini bisa berdampak ke proyek-proyek layer keduanya Ethereum. Kemudian upgrade ini juga memfokuskan untuk solusi pembayaran yang mereka tawarkan gitu. Solusi pembayaran yang lebih cepat, yang lebih transparan, yang bisa cross border dan juga lintas blockchain juga gitu. Jadi dengan adanya peningkatan roadmap ini sih harapannya ya minat dari orang terhadap Polygon masih positif seperti itu. Tapi kita coba lihat dia secara realistis dari sudut pandang yang berbeda, oke? Jadi Polygon saat ini sudah tercapai maksimum supply-nya yaitu sebanyak 10,46 miliar. Teman-teman, ini sudah tercapai dan sebenarnya ini masih perlu buat di periksa lagi sih gimana proses migrasi dari Matic ke Polygon ini apakah sudah selesai atau belum. Aku sendiri sih belum mendapatkan informasi terkait dengan hal tersebut, teman-teman. Tapi sementara Polygon sudah mencapai total supply maksimumnya gitu. Lalu gimana untuk pergerakan dari harga Polygon? Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini dia. Jadi secara chart Polygon belum terlalu perform seperti yang aku bilang ya, tapi ini masih ada opportunity. Kita masih punya waktu untuk melihat kenaikan selanjutnya pada Polygon. Gitu. Dilihat dulu dari time frame 1 hari. Kalau kita melihat pergerakan dari Polygon ini sudah ada 2 kali pantulan di area support, area di kisaran 0,16 dolar. Ya, ini merupakan level support penting yang kemarin sempat menahan pergerakan dari Polygon. 2 kali dia ngetes and then dia rebound. Jadi Polygon punya memori bagus ketika dia menyentuh level 0,16 ini. Gitu. Dan untuk saat ini harganya ada di 0,23. Secara movement trend belum patah dilihat dari candlestick-nya. Kemungkinan masih ada opportunity untuk rally. Gitu. Dari MACD masih hijau, smart money juga mulai muncul ya di time frame daily. Harapannya sih tren bisa lebih positif ke depannya. Kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam, pergerakan dari Polygon yang sudah naik dalam kurang lebih mungkin 7 hari atau 6 hari ya. Ini udah terbilang positif dan sejauh yang kita pantau, pergerakan Polygon di time frame 4 jam ini juga mengindikasikan indikasi kelanjutan bullish. Teman-teman, Polygon sudah berhasil breakout dari pattern yang terbentuk di sini, yaitu pattern falling wedge pattern. Ya, dia sudah berhasil breakout dan bahkan close di atas. Kalau kita zoom out lagi lebih kecil, sebenarnya ini momentum yang bagus untuk Polygon kembali melanjutkan rally-nya. Gitu. Target kita kemana? Yaitu ke kisaran 0,27. Ini merupakan level yang sangat penting untuk kita capai buat Polygon secara jangka pendek. Gitu. Ini udah mulai ada indikasi. Tapi ingat, meskipun kita sudah positif close di atas, tapi Polygon butuh banget untuk mempertahankan area support ya, yaitu di kisaran level 0,22 dolar. 0,22 dolar. Itu merupakan area level support penting, semoga tidak pernah atau tidak sampai di breakdown. Kalau di breakdown maka ya bisa jadi falling wedge-nya gagal dan pergerakannya justru malah kembali melanjutkan fase koreksi lanjutan. Gitu. Jadi perlu buat diantisipasi meskipun kita melihat ada opportunity yang positif. Gitu sih dari saya melihat Polygon ya, sementara ini mereka sedang berjuang ya, terutama dari Ethereum Foundation dan juga Layer 2 itu sebenarnya sedang berjuang karena ya pertama kemarin sempat mengalami penurunan altcoin sehingga mengurangi kepercayaan dari para investor. Yang kedua juga banyak proyek-proyek blockchain lain yang sangat agresif ekspansi ya kan. Terus dari yang faktor yang lain juga adalah kondisi ketidakstabilan politik dan ekonomi. Itu juga sangat-sangat berpengaruh terhadap proyek-proyek altcoin. Jadi kalau dari opini saya pribadi sejauh ini masih positif. Next target kita adalah 0,27. Kalau bisa achieve itu kesempatan buat teman-teman profit taking. Ya, seandainya kalau level 0,27 berhasil di breakdown, di breakout, kita melihat opportunity yaitu double bottom ya, sehingga memungkinkan untuk Polygon naik lebih tinggi lagi. Gitu. Tapi kalau seandainya dia gagal mempertahankan area di 0,22 seperti yang kita bilang tadi, maka opportunity untuk koreksi itu sangat terbuka. Next target buat Polygon seandainya dia koreksi adalah di 0,2 dolar. Di
Sebentar di sini ya. Kisaran sinilah area support yang bisa teman-teman perhatikan 0,2 ya. Sorry nih kita naikin dikit. Oke, 0,2 dolar. Ini adalah next target kalau seandainya dia gagal mempertahankan area 0,23 dolar saat ini. Itu next kita akan bahas alpaka. Hari ini alpaka diperdagangkan di kisaran level 1.161 rupiah. Secara movement alpaka naik sangat apa ya? Sangat luar biasa ya, 471%. Padahal dia sebelumnya itu bergerak flat, sideways kayak nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia ngepump. Secara fundamental, Alpaka sudah ditutup proyeknya, teman-teman. Pada tanggal 26 Mei, Alpaka sudah di-close oleh developernya sendiri. Artinya developernya nggak akan develop project ini lagi. DeFi dan juga DEX yang mereka miliki tidak bisa diakses lagi, ya teman-teman, karena ya itu tadi, ya mereka udah tutup. Dan tentu saja ini butuh teman-teman sikapi dengan bijak. Sebagai project yang memang sudah close, artinya adalah teman-teman projectnya udah nggak ada gitu. Paling yang bisa teman-teman perdagangkan saat ini yaitu masih dari ininya aja, apa namanya, kesempatan teman-teman buat deposit masih bisa staking di platform Alpaka ya. Tokennya juga masih ada gitu, tapi maksudnya secara improvement itu mereka udah ditinggal oleh developernya gitu. Jadi kalau nanti ada serangan hacker dan lain sebagainya itu udah nggak apa namanya, nggak ada yang teman-teman bisa minta pertanggungjawaban. Jadi secara gini sih platformnya udah nggak safe sebenarnya. Secara project mereka udah nggak ada update tweet lagi. Burning token pun terakhir kali itu di 19 Mei. Jadi nggak ada pembaruan terbaru lagi dari Alpaka. Dilihat dari supply maksimum Alpaka belum tercapai ya, baru 80% dari total supply yang beredar yang sekarang ini ada. Dan kalau kita lihat dari proses unlock tokennya itu mayoritas masih diberikan untuk reward staking saja di beberapa platform yang menyediakan Alpaka staking gitu. Kemarin kenapa harganya naik? Ya murni sebuah manipulasi dari pasar teman-teman, karena memang ya ibaratnya ini token udah nggak bertuan ya. Token udah nggak bertuan, kalau whales-nya mau pump ya dia pump tinggi gitu. Setelah itu harga tokennya akan dibiarkan. Kalau kita lihat sih secara teknikal sebenarnya Alpaka udah jauh turun. Di time frame daily dia kelihatan udah jauh banget, parah banget turunnya. Dan kemarin itu naik 400%, belum mampu kembali ke level-level pentingnya ya di atas, yaitu di kisaran range 0,28. Itu belum mampu, padahal di sana adalah level resistance penting buat Alpaka. Dan kalau kalian perhatikan juga dari indikator yang kita pakai, smart money ya, di sini kita bisa cek apakah kenaikan yang terjadi itu adalah dari whales, big fund yang memang punya dana cukup kuat dan akan mempertahankan harga tokennya. Ternyata yang kemarin ngepam itu adalah tidak besar teman-teman. Ini bukan big fund yang ngepam ya harga dari Alpaka. Memang naik tapi bukan big fund, dan kemungkinan sih setelah mereka cuan mereka akan profit taking dan ya pergi gitu. Kalau kita perhatikan dari time frame 4 jam sebenarnya Alpaka ini udah ada indikasi buat koreksi jangka pendek ya. Dari saya sendiri nggak terlalu rekomen buat teman-teman untuk masuk, apalagi sudah harganya level seperti ini gitu. Tapi ingat, bukan berarti Alpaka juga bakalan turun, nggak juga teman-teman. Ini kalau wheelsnya masih pegang barang dan mereka mau ngepam lagi bisa aja gitu. Cuman resiko teman-teman buat sangkutnya agak gede gitu, dan teman-teman tahu yang bertanggung jawab atas keputusan kalian ya kalian sendiri. Kalau secara teknikal sih saya melihat ini udah naik lumayan tinggi. Jadi kalau teman-teman mau kejar bisa perhatikan MACD-nya. Sementara ini MACD udah menunjukkan indikasi buat koreksi. Secara volume perdagangan pun juga ini udah mulai turun secara bertahap gitu. Jadi kalau seandainya pun ada pump-pump yang masih bisa terjadi, yaitu adalah buat si whales yang memang pengen dapat harga di level tinggi gitu. Kalau kalian bersedia buat ambil barang ya kalian bisa jadi exit liquidity-nya mereka gitu. Dari saya sendiri sih buat Alpaka, kalau teman-teman memang udah ada yang hold terus sangkut, ya ini momentum teman-teman buat exit sebenarnya.
gitu. Kalau teman-teman yang memang kekeh merasa bahwa proyek ini bakalan naik lebih tinggi, ya monggo-monggo aja sih teman-teman. Semua kan bebas-bebas saja. Yang penting kita bertanggung jawab dengan keputusan kita sendiri. Next target buat Alpaka ya, seandainya kalau dia ngepump 0,2, boleh teman-teman pantau. Di sana ada area resistance terbentuk dari trend line yang sangat penting dan ya mungkin saja tercapai. Mungkin ya teman-teman. Kemudian kalau seandainya Alpaka turun, harganya bisa kemana? Nah ini cukup berat sih, karena pergerakan dari Alpaka kemarin ini kan dia hari ini bisa naik itu karena proses sideways yang memang sudah berlangsung sangat lama. Kalau kalian perhatikan di sini Alpaka sideways, flat, nggak kemana-mana, dengan volume yang kecil. Bahkan kalau aku perhatikan di banyak bursa, Alpaka ini sudah di delisting. Ya, dari Binance sudah di delisting, dari exchange besar sudah di delisting, paling hanya beberapa exchange saja yang masih menyediakan. Gitu. Jadi otomatis secara mereka punya liquidity semakin rendah, terus volume pun juga bisa diatur ya teman-teman. Jadi ya itu punya risiko yang agak besar buat teman-teman. Jadi kalau dari saya sendiri melihat ada opportunity buat Alpaka naik, cuman hati-hati aja gitu. Area support terdekat adalah di 0,059, lalu di 0,04, dan kalau level di bawahnya itu baru ada di kisaran 0,014, jadi jauh banget. Itu dan di level ini di level 0,014 ini Alpaka kemarin sideways cukup lama. Gitu. Apakah teman-teman mau sideways kayak gini juga? Nanti kalau udah minim hype-nya pasti dia akan flat lagi seperti ini, sideways kayak gini. Apalagi dengan exchange yang sedikit memperdagangkan. Oke, gitu aja buat Alpaka. Next kita akan bahas XDC ya. Hari ini XDC diperdagangkan di kisaran level Rp1.172. Secara movement XDC sehari terakhir ya agak sedikit naik 0,61%. 7 hari terakhir dia udah naik 13%, lumayan. Dan sebulan terakhir udah naik sekitar 19,66%. Dilihat dari pembaruan terbaru, mereka ada beberapa kegiatan kayak Silicon Valley Summit ya. Ini acaranya XDC, di mana dia merayakan tokenization dari project XDC sendiri, dan sekarang mereka sedang membangun infrastruktur untuk real world asset gitu. Acara tersebut mendapatkan engagement yang lumayan ya, viewsnya sampai 2.300 ribuan. Sorry, 232 ribuan. Jadi lumayan gede juga yang nonton di acara tersebut. Kemudian juga ada terkait dengan 21 Share meluncurkan produk ETP yaitu XDCN, di mana ini bisa ditawarkan untuk market Uni Eropa teman-teman per tanggal 11 Juli 2025. Jadi ini produk baru ya. Produk baru harganya ada di $22,71. Wow, menarik ya. XDC punya ETP teman-teman yang diluncurkan oleh 21 Share. Kemudian mereka juga bekerja sama dengan Arcak, ya salah satu platform yang mana merupakan sebuah bolstering institusional blockchain adoption untuk market Uni Eropa. Jadi XDC sendiri sudah mendapatkan regulasi sepertinya di Uni Eropa, teman-teman, menunjukkan keseriusan proyek mereka dalam mengembangkan proyek blockchain dan juga tokenisasi di kawasan Uni Eropa. Itu. Adapun beberapa kerjasama mereka kayak dengan beberapa platform di sini, ya. Terus juga mereka ada meningkatkan liquidity mereka dengan Curve Finance dan juga banyak kegiatan-kegiatan offline yang dilakukan oleh XDC. Gitu. Jadi sejauh ini sih proyeknya masih tetap running. Kemudian dilihat dari berita yang lain adalah sistem perdagangan 300 triliun US dollar masih menggunakan Vaults. Bisakah XDC memperbaikinya? Oke, jadi ini adalah sebuah masalah dari sistem yang ada saat ini, di mana pembiayaan perdagangan itu menjadi masalah ya, dan XDC dianggap mampu untuk masuk ke sistem keuangan tradisional. Ya, bekerja sama dengan banyak perbankan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut gitu. Karena ini berhubungan dengan efisiensi.
Sebenarnya sih proses dari yang saat ini sedang kita lihat ya di industri keuangan tradisional itu perbankan sudah banyak yang mengadopsi kripto, termasuk ya kalau kita lihat dari opportunity-nya sih karena SDC ini sudah ada di marketnya Uni Eropa ya bisa jadi mereka mendapatkan adopsi di sana gitu. Sekarang kita tinggal tunggu aja berita SDC bisa bekerja sama dengan banyak perbankan di sana gitu sehingga bisa mensupport memperbaiki jaringan transaksi yang lebih murah, efisien dan tentu saja lebih cepat ya gitu. Itu sih yang kita pengen lihat saat ini. Tapi ini merupakan sebuah potensi buat SDC gitu. Untuk realitanya, untuk prakteknya gimana, apakah mereka berhasil bekerja sama dengan banyak perbankan ke depannya, ya kita lihat aja nanti. Dilihat dari supply maksimum, SDC ini tidak terdeteksi ya, tapi supply maksimalnya ada di kisaran 38 miliar, sementara yang beredar adalah di sekitaran 16,22 miliar token SDC. Gitu. Lalu gimana untuk harganya? So far XDC mulai recover juga. Kalau kita perhatikan dia sebelumnya sideways dan cukup respect di area 0,063 dolar. And then kemarin dia sempat breakdown ya. Dia turun dari area strong support tersebut. Tapi cuma mentok sampai 0,05. Kita sempat expect harganya bisa turun ke area support kuat di 0,04, tapi nggak sampai, teman-teman. Ternyata sudah ada good news kayak yang ini, good news yang benar-benar bagus ya buat XDC dan harganya udah rebound sekarang. Gitu. Next target kalau kita perhatikan XDC berpeluang untuk naik sampai 0,083 dengan area support yang bisa teman-teman pertimbangkan yaitu 0,062 dolar. Gitu. Ini adalah next target terdekat kita buat XDC. Dan kalau kita perhatikan dari movementnya ya bisa dibilang ini masih positif ya secara tren. Volume smart money pun juga masih bagus di time frame 4 jam. Kalau dilihat dari time frame lebih kecil ya ada sih volume smart money-nya cuma nggak terlalu strong gitu. Jadi menurut saya sih ada opportunity yang bagus buat XDC, tinggal kita lihat aja apakah dia bisa achieve target 0,082 dolar dalam jangka waktu pendek atau dia justru malah mendapatkan rejection ke depannya. Gitu. Perhatikan aja selama XTC masih bisa mempertahankan 0,06 itu masih akan terbilang positif. Oke, gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Overall, kalau kita lihat kondisi market, altcoin memang rata-rata sudah pada naik ya. Karena pertama Bitcoin-nya udah all time high juga. Terus Bitcoin dominan sempat turun. Gitu. Jadi sangat-sangat wajar kalau altcoin mengalami rally. Cuman yang bisa mempertahankan kenaikan ini adalah fundamental. Lagi-lagi fundamental, kemudian tokenomic, unlock token itu sangat berpengaruh. Makanya ya perlu dipantau tiap rutin lah, tiap minggu minimal. Kalau teman-teman ada hold token-token tersebut. Jadi gitu aja buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi yang pengen untuk join, linknya di kolom deskripsi. Itu akhir kata saya Andre, makasih.